Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Submateri yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran. Nah, penerapan atau manfaat SPLTV dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Beberapa contoh misalnya, bisa untuk menentukan harga dasar suatu barang, bisa juga untuk menentukan keuntungan penjualan, atau bisa juga untuk membandingkan harga. Beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelumnya, jadi nanti kita akan menggunakan variabel pengganti. Variabel pengganti yang akan kita gunakan adalah X, Y, dan Z. Metode campuran adalah gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi nanti pada penyelesaiannya bisa menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian metode substitusi, atau bisa juga metode substitusi terlebih dahulu, baru kemudian eliminasi. Nah, untuk penggunaan yang lebih efektif, pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian metode substitusi. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode campuran? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengeliminasi salah satu peubah sehingga nanti akan menghasilkan SPLDV. Pilihlah peubah yang paling sederhana. Yang kedua, mengeliminasi salah satu peubah dari SPLDV sehingga nanti akan didapatkan nilai peubah yang pertama. Yang ketiga, substitusikan salah satu nilai peubah yang sudah kita dapatkan tadi ke SPLDV sehingga didapatkan nilai peubah yang kedua. Yang keempat, substitusikan dua buah nilai peubah yang sudah kita dapatkan ke persamaan awal sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai peubah yang ketiga. Nah, sekarang langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Ada contoh soal di sini, soalnya bentuknya cerita. Toko alat tulis Parudi menjual alat tulis berisi buku, spidol, dan tinta dalam 3 jenis paket sebagai berikut. Paket A, 3 buku, 1 spidol, 2 tinta, seharga Rp17.200. Paket B, 2 buku, 2 spidol, 3 tinta, seharga Rp19.700. Dan paket C, 1 buku, 2 spidol, 2 tinta, seharga Rp14.000. Berapakah harga 1 buku, 1 spidol, dan 1 tinta? Nah, karena ini bentuknya soal cerita, jadi kita harus membuat dulu model matematikanya. Yang pertama, kita misalkan dulu buku dengan X, spidol dengan Y, tinta dengan Z. Sehingga didapatlah model matematika 3X plus Y plus 2Z sama dengan 17.200. Kemudian untuk paket B, 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 19.700. Kemudian X plus 2Y plus 2Z sama dengan 14.000. Jadi kita tuliskan itu persamaan pertama yang paket A-nya, paket B-nya kita anggap dengan persamaan kedua, dan paket C-nya itu adalah persamaan ketiga. Nah, sekarang baru kita selesaikan. Yang pertama adalah eliminasi peubah Y dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita kenapa harus eliminasi Y? Karena di sini peubah yang paling sederhana itu adalah Y. Kita tuliskan persamaan 1, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17.200. Persamaan 2-nya 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 19.700. Nah, koefisien dari peubah Y itu berbeda. Yang atas 1, yang bawah 2. Jadi supaya sama, kan kita mau mengeliminasi peubah Y-nya. Berarti koefisien Y-nya harus sama. Maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Sehingga ketika kita kalikan 2 menjadi 6X ditambah 2Y tambah 4Z sama dengan 34.400. Yang bawah kita kalikan 1 menjadi 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 19.700. Nah, sekarang koefisien dari peubah Y sudah sama.
Sehingga kita bisa langsung eliminasi dengan pengurangan 6x dikurangi 2x 4x, 2y dikurangi 2y 0, 4z dikurangi 3z z, sama dengan 14.700. Nah, yang ini 4x ditambah z sama dengan 14.700, itu kita tulis dengan persamaan keempat. Langkah selanjutnya, kita eliminasi peubah y-nya juga, tapi dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya, 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 19.700. Persamaan 3-nya, x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 14.000. Karena koefisien y itu sudah sama, berarti tidak harus dikalikan lagi. Langsung saja kita eliminasi dengan tanda pengurangan. Jadi ketika tanda koefisiennya itu sama, berarti kita pakai pengurangan. Kalau tanda koefisiennya itu berbeda, eliminasinya bisa menggunakan penjumlahan. Nah, sekarang kita kurangi. 2x dikurangi x sama dengan x, 2y dikurangi 2y 0, 3z dikurangi 2z z sama dengan 5.700. Kita tulis dengan persamaan ke-5. Nah, sekarang kita eliminasi salah satu peubah dari persamaan 4 dan 5. Sekarang kita akan mengeliminasi peubah z. Persamaan 4-nya 4x ditambah z sama dengan 14.700. Persamaan 5-nya x ditambah z sama dengan 5.700. Nah, karena koefisien dari z sudah sama, berarti kita langsung eliminasi saja dengan tanda pengurangan. 4x dikurangi x, 3x, z dikurangi z 0, 14.700 dikurangi 5.700, 9.000. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 9.000 dibagi 3. Jadi x-nya adalah 3.000. Setelah mengeliminasi, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan. Kita substitusikan x sama dengan 3.000 ke persamaan 4 atau 5. Di sini kita ambil contoh ke persamaan 5. X plus Z sama dengan 5.700, X-nya kita ganti dengan 3.000, menjadi 3.000 ditambah Z sama dengan 5.700. Maka Z-nya adalah 2.700. Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan X sama dengan 3.000 dan Z sama dengan 2.700 ke persamaan awal. Di sini kita akan mengambil ke persamaan 1. 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 17.200. Jadi 3 dikali 3.000 ditambah y ditambah 2 dikali 2.700 sama dengan 17.200. Kita kalikan 9.000 ditambah y ditambah 5.400 sama dengan 17.200. Jadi y-nya adalah 2.800. Nah, jadi sudah kita dapatkan 3 nilai peubah. X sama dengan 3.000, Y sama dengan 2.800, dan Z sama dengan 2.700. Jadi kesimpulannya adalah harga sebuah buku Rp3.000, harga sebuah spidol Rp2.800, dan harga sebuah tinta Rp2.700. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan tadi bisa kalian pahami. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.